Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Mulakhas Fiqih karya Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang wudu. Ya, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang tata cara wudu. Bayan sifatil wudu. Penjelasan tentang tata cara wudu. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kami telah menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Ada berapa syarat-syarat wudu? Masih ingat para jamaah syarat-syarat wudu? Syarat-syarat wudu ada 8. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Yang keempat, niat. Yang kelima, air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Yang keenam, air yang digunakan adalah air yang halal, bukan air hasil curian. Yang ketujuh, didahului istinja atau istijmar. Yang kedelapan, menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, baik itu tanah, ya, adonan, lilin, kotoran dan sebagainya. Kemudian kami juga sudah menjelaskan rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, mencuci seluruh wajah, termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan istinsak. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala, termasuk di dalamnya 2 telinga. Yang keempat, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelima, tertib. Yang keenam, mualah. Ya, mualah itu artinya mencuci anggota wudu secara langsung, tidak ada pemisah. Setelah selesai mencuci wajah, langsung mencuci tangan sampai siku dan seterusnya. Kemudian sunnah-sunnah wudu. Ya, kemarin belum sempat kita jelaskan tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu diantaranya bersiwak sebelum berwudu. Kemudian yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Ya, sebelum berkumur-kumur, istinsak dan mencuci wajah. Ya, kita awali dengan mencuci kedua telapak tangan. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang ketiga,
memulai dengan berkumur-kumur dan istinsak sebelum mencuci wajah. Jadi kumur-kumur dan istinsak itu hukumnya wajib, karena mulut dan hidung ini termasuk bagian dari wajah. Namun memulai dengan mencuci mulut dan hidung kemudian wajah, hukumnya sunnah. Artinya apa? Boleh misalnya seseorang dia cuci wajahnya dulu, setelah itu dia kumur-kumur, terus istinsak, boleh. Cuman sunnahnya kumur-kumur dulu, istinsak, kemudian mencuci wajah. Yang keempat, menyela-nyela jenggot yang lebat ya dengan air hingga mencapai bagian dalamnya. Bagi orang yang punya jenggot yang lebat, jenggot itu harus dibasuh karena jenggot termasuk wajah. Jenggot termasuk wajah. Ketika mencuci wajah maka harus mencuci jenggot. Kalau jenggotnya lebat, ya bagian luar wajib dicuci. Adapun bagian dalam ini hukumnya sunnah untuk disela-sela. Dan menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Ini ketika kita nyuci tangan, ya disunahkan untuk menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Dalam hadis disebutkan Nabi kalau menyela-nyela jari jemari kaki, beliau menggunakan jari kelingkingnya. Ya, bagi yang bisa silahkan dia gunakan jari kelingkingnya, tapi bagi yang kesusahan silahkan dia pakai jari yang mana saja. Yang kelima, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Ya, cuci tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Yang keenam, mencuci lebih dari 1 kali hingga 3 kali pada saat mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi pernah berwudu 1 kali, cuci tangan 1 kali, kumur-kumur 1 kali, istinsak 1 kali, kemudian nyuci wajah 1 kali. Pokoknya semua 1 kali. Dan pernah juga diriwayatkan beliau berwudu 2 kali. Dan yang sering beliau lakukan berwudu 3 kali. Mencuci anggota wudu 3 kali, kecuali apa? Kecuali mengusap kepala. Mengusap kepala dan telinga cukup 1 kali. Taib ini diantara syarat-syarat sunnah wudu. Nah, sekarang kita ingin menerapkan rukun-rukun wudu dan syarat wudu serta sunnah wudu. Bagaimana cara menerapkan perkara-perkara ini? Atau bagaimana tata cara wudu yang sempurna? Fasifatul wudu, tata cara wudu yang sempurna, yang pertama berniat. Ayyanwiya al-wudu, berniat wudu untuk ibadah yang disyariatkan padanya wudu seperti sholat. Ya, dan niat itu amalan hati. Ya, bukan amalan lisan, sehingga niat tidak perlu dilafadzkan. Cukup dihadirkan dalam hati. Kemudian setelah itu mengucapkan bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan istinsak 3 kali.
wa yansur alma min anfihi biyasarihi. Jadi ketika berkumur-kumur dan istinsak itu sunnahnya ya, berkumur-kumur dan istinsak dengan satu telapak tangan kita masukkan ke dalam mulut, langsung ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya disunahkan dengan tangan kiri. Masukkan dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dari hidung dengan tangan kiri. Ya. Sunnahnya seperti itu. Kemudian mencuci wajah 3 kali. Adapun batasan wajah, panjang wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut. Ini tempat tumbuhnya rambut ya, terus sampai ke ini apa namanya? Rahang ya, kemudian dagu. Ini batasan panjang wajah. Jenggot termasuk bagian dari wajah. Sehingga ketika mencuci wajah wajib mencuci jenggot. Jika jenggotnya tipis, jenggotnya sedikit, maka wajib dicuci bagian luar dan bagian dalamnya. Jika jenggotnya lebat, maka wajib dicuci bagian luarnya dan disunahkan untuk menyela-nyela bagian dalamnya. Menyela-nyela jenggot. Adapun panjang wajah minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Namun telinga ini termasuk bagian kepala. Ingat, telinga termasuk bagian kepala. Ketika mencuci wajah tidak perlu mencuci telinga. Ya, dari sini sampai sini. Telinga bukan termasuk bagian dari wajah, namun termasuk bagian dari kepala, sehingga telinga itu diusap, bukan dicuci. Kemudian ya setelah itu mencuci kedua tangan sampai siku. Adapun batasan tangan dari ujung jari jemari atau dari ujung kuku sampai awal lengan atas. Perhatikan para jamaah, ini lengan bawah, lengan atasnya ini. Lengan atas ini lengan bawah. Batasan tangan dari ujung kuku sampai awal lengan atas. Artinya apa? Ketika kita mencuci tangan, siku juga harus dicuci. Dan sunnahnya dilebihkan sedikit. Untuk hati-hatinya dilebihkan sedikit. Dan yang perlu diperhatikan, sebelum mencuci tangan sampai siku, seseorang harus menghilangkan sesuatu yang melekat pada kedua tangannya sebelum dicuci. Ya, baik itu cat atau tanah dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya seluruh tangan terkena air. Supaya seluruh tangan terkena air. Atau supaya air sampai ke kulit. Supaya air sampai ke kulit. Kemudian mengusap seluruh kepala dan kedua telinga marratan wahidatan, cukup 1 kali saja, bima'in jadid, ya, dengan air yang baru. Sunnahnya dengan air yang baru, dan ini yang paling utama, bukan dengan bekas cucian kedua tangan. Jadi gini para jamaah, kemarin mungkin Anda sudah jelaskan, ketika kita nyuci tangan, dari tangan sampai siku, ya, ini 3 kali, ini juga 3 kali. Itu tangan kita masih basah enggak? Masih basah. Boleh enggak kita gunakan langsung mengusap kepala dan telinga? Kata para ulama boleh. Namun yang paling utama dia ngambil air yang baru. Ambil lagi air yang baru, dia basah lagi tangannya, kemudian setelah itu dia gunakan untuk mengusap kepala dan telinganya.
Adapun tata cara mengusap kepala, yaitu seseorang meletakkan kedua tangannya yang sudah dibasahi dengan air di bagian depan kepalanya atau di ubun-ubunnya. Diletakkan kedua telapak tangannya yang sudah dibasahi dengan air di bagian depan kepalanya, kemudian dia menjalankannya atau menariknya sampai ke tengkuknya. Ya, ditarik sampai ke tengkuk. Kemudian ia menarik kembali sampai ke tempat semula. Tarik lagi ya, sampai ke tempat semula. Kemudian kedua jari telunjuknya ya dimasukkan ke dua lubang telinganya. Jadi dua jari telunjuk ini fungsinya untuk mengusap bagian dalam telinga, adapun kedua ibu jarinya digunakan untuk mengusap bagian luar telinganya. Berapa kali? 1 kali. Ya, jadi yang poin penting di sini yang diusap seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Dan dilakukan 1 kali usapan. Kemudian setelah itu mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki 3 kali. Ini tata cara wudu yang sempurna. Insya Allah semuanya sudah paham karena tiap hari kita wudu ya. Hampir setiap hari kita wudu. Hanya saja kita upayakan agar wudu kita sempurna. Wudu kita itu sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, gimana dengan orang yang terpotong tangan atau kakinya? Orang yang terpotong tangan atau kakinya, dia diharuskan mencuci apa yang tersisa dari tangan atau kakinya. Jadi kalau misalnya tangannya kepotong, separuh tangannya kepotong, maka sisa tangannya itu yang dicuci. Kalau seandainya tangannya terpotong sampai di persendian, ya, terpotong sampai di persendian sini, maka dia diharuskan mencuci ujung ujung lengan atasnya. Jika yang terpotong itu batas mata kakinya, maka ia mencuci ujung betisnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Jadi yang dia mampu mencuci separuh tangan, itulah yang dia lakukan. Atau mungkin ujung ya, lengan atasnya atau ujung betisnya, apa yang dia bisa lakukan, maka itulah yang dia lakukan. Kalau tidak punya tangan bagaimana Ustaz? Ya, lengan bawah dan lengan atas kepotong, ya sudah, dia tidak perlu mencucinya. Gugur darinya kewajiban mencuci tangan karena dia tidak punya tangan. Sama halnya orang yang enggak punya jari telunjuk tangan. Apa yang harus dia lakukan ketika tasyahud? Apakah dia ganti dengan jempol? Ya, atau dengan jari tengahnya? Kata para ulama, orang yang tidak punya jari telunjuk tangan kanan, gugur darinya kewajiban tasyahud. Gugur darinya kewajiban memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Kemudian setelah berwudu disunahkan untuk membaca doa atau zikir
Ya, di antaranya doa atau zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini zikir atau doa yang dibaca setelah wudu. Adapun keterkaitan membaca zikir atau doa ini setelah wudu dengan wudu, kenapa kita disyariatkan untuk membaca doa ini? Apa keterkaitannya? Kata penulis, ya, tatkala wudu adalah penyucian bagi lahir, maka sangat sesuai dibarengi dengan penyebutan penyucian batin dengan bertauhid dan bertobat. Keduanya merupakan sarana pembersih atau penyuci yang paling agung. Setelah kita bersihkan lahir kita dengan wudu, kita cuci tangan, cuci wajah, maka sangat pas, ya, dibarengi dengan menyucikan batin. Menyucikan batin dengan apa? Dengan tauhid dan taubat. Ingat, zikir atau doa setelah wudu itu mengandung tauhid dan taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dengan tauhid dan tobat. Apabila terkumpul pada seorang hamba dua kesucian ini, yaitu kesucian lahir dan batin, maka ketika itu ia boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapannya dan bermunajat kepadanya. Kata para ulama, salat merupakan ibadah yang sangat agung, karena sebelum seseorang melakukannya dia harus mensucikan lahir dan batinnya. Sucikan lahir dan batinnya, setelah itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang seperti salat. Tidak ada ibadah yang seperti salat. Coba kita perhatikan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Salat diwajibkan setiap hari 5 kali. Kalau zakat setahun sekali. Itu pun kalau sudah mencapai nisab. Puasa Ramadan setahun sekali. Haji ke Baitullah setahun sekali, itu pun bagi yang mampu. Adapun salat setiap hari 5 kali. Jadi salat yang wajib itu 5 waktu, bukan hanya 2 waktu, ya. Ada orang salat tapi bolong-bolong. Salat maghrib, masya Allah salat, tapi salat subuh tidak salat. Salat zuhur tidak salat, dan seterusnya. Salatnya bolong-bolong. Ini dikhawatirkan dia termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu salatnya bolong-bolong. Salat apa yang paling berat bagi orang-orang munafik? Salat isya dan subuh. Asqalus salati alal munafikin salatus subuhi wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Kenapa berat? Kenapa berat? Karena tidak terlihat. Dulu nggak ada lampu. Jadi kalau salat isya, salat subuh tidak kelihatan siapa yang salat. Mereka kan salat tujuannya untuk pamer, riya. Kalau kelihatan baru salat, kalau tidak terlihat tidak salat, tidak berangkat. Taib. Para jamaah rahimakumullah, kemudian ada beberapa catatan atau tambahan dari penulis. Tidak mengapa seseorang mengeringkan anggota wudunya dengan
kain, handuk dan semisalnya. Setelah wudu, kemudian kita lap tangan kita lap wajah kita, tidak mengapa. Jadi tidak makruh. Yang benar tidak dimakruhkan. Jadi boleh seseorang mengeringkan anggota wudunya setelah dia berwudu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, kata penulis, yajibu isbagul wudu, wajib isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu dengan menyelesaikan anggota-anggota wudu dan meratakan air ke seluruh anggota wudu. Perhatikan ya, ini penting, isbagul wudu penting, menyempurnakan wudu penting, menyelesaikan anggota-anggota wudu dan meratakan air ke seluruh anggota wudu. Janganlah ia biarkan sesuatu pun darinya yang tidak terkena wudu. Jangan sampai ketika kita wudu ada anggota wudu yang tidak terkena air. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang menyisakan tempat sebesar kuku di punggung kakinya yang belum tersentuh air. Jadi ada bagian kecil di punggung kakinya sebesar kuku yang belum terkena air. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, irji' fa ahsin wudu'aka. Kembalilah, perbaikilah wudumu. Nabi suruh dia untuk mengulang wudunya. Dalam riwayat lain, Nabi melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, sementara di bagian punggung kakinya ada lum'ah, ada bagian seukuran uang dirham yang belum terkena air wudu. Ya, uang dirham dulu bentuknya logam ya. Jadi ada seukuran uang dirham yang belum terkena air wudu. Di mana? Di bagian punggung kakinya. Ini orang sedang sholat. Fa'amarahu ayyu'idal wudu was-sholah. Setelah dia selesai sholat, Nabi perintahkan dia untuk mengulang wudunya dan sholatnya. Ulangi wudumu dan ulangi sholatmu. Ana pernah melihat orang yang wudu, dia kalau nyuci tangan, para jamaah, dia nyuci tangan hanya sampai sini tok. Ini tidak kena. Ya, kalau mau ikut Nabi, kita harus tegur. Pak, wudunya nggak benar Pak. Wudunya salah. Dan Nabi pernah menegur sahabat yang wudunya seperti Bapak. Yang benar ini harus dibasuh semuanya Pak. Ini harus kena air. Sampai siku juga kena air. Tidak boleh kalau separuh-separuh aja, tidak boleh. Kalau nyuci kaki, dia hanya nyuci separuh kakinya. Mata kakinya tidak, bukan mata kaki ya Pak, tumitnya. Kalau tumitnya tidak terkena air wudu, ya otomatis mata kakinya juga tidak terkena air wudu. Wudunya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Makanya Nabi suruh ngulang. Tapi berdosa atau tidak? Berdosa para jamaah. Berdosa. Dan ini bukan dosa biasa, karena ancamannya neraka. Nabi pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Tumit-tumit yang tidak terkena air wudu itu nanti disiksa di neraka. Kenapa Nabi mengatakan tumit-tumit? Karena dulu orang tidak perhatian dengan tumit. Ketika wudu mereka tidak perhatian dengan tumit. Kalau sekarang bukan hanya tumit, kadang tangan juga tidak perhatian, kadang wajah juga tidak perhatian. Jadi harus apa? Isbagul wudu. Isbagul wudu. Apa makna isbagul wudu? Para jamaah, apa makna isbagul wudu? Menyempurnakan wudu
dengan menyelesaikan anggota-anggota wudu dan meratakan air ke seluruh anggota wudu. Ini isbagul wudu. Di semua anggota wudu harus terkena air. Kalau wudunya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sempurna. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, innaha la tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahullah. Sesungguhnya tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian hingga dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia cuci wajahnya, tangannya sampai siku, dia usap kepalanya dan mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, berarti kalau kita ingin isbagul wudu harus menggunakan banyak air, Ustaz. Butuh banyak air supaya semuanya terkena air. Maka jawabannya tidak. Tidak harus menggunakan banyak air. Antum tahu berapa banyak air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu? Tahu enggak? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan ukuran air 1 mud. 1 mud itu seperti ini. Kalau setengah mud begini. Antum ambil air ya, segini, terus taruh di timba, antum pakai untuk wudu. Bisa enggak? Ada yang mengatakan 1 mud kurang lebih nisfu litrin, setengah liter. Setengah liter berapa mili? 500 mili. Bisa enggak wudu dengan air 500 mili? Isbagul wudu. Menyempurnakan wudu dengan air 500 mili. Bisa enggak? Kalau Nabi bisa. Makanya tidak harus menggunakan banyak air. Kalau mandi, wayaktasil bis-sa', Nabi mandi dengan air seukuran 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 4 kali gini. 1, 2, 3, 4. Udah pakai mandi. Bisa enggak? Nggak bisa ya. Mungkin kalau kita mandi pakai air seukuran itu masih ada sabun-sabunnya mungkin ya, masih licin-licin. Nabi bisa. Dan mandinya Nabi itu mandi yang sempurna. 4 mud sampai 5 mud. Jadi kita biasakan para jamaah untuk wudu dengan menggunakan air yang sedikit. Ada sebagian orang para jamaah, Anda pernah lihat, dia kalau wudu itu buka keran sampai full, air banyak sekali. Udah banyak air yang digunakan, terus wudunya nggak sempurna, hanya separuh-separuh aja dicuci. Airnya banyak, wudunya nggak sempurna. Coba antum bayangkan, kalau setiap orang wudu dengan menggunakan air yang hemat, kira-kira berapa banyak air yang bisa kita hemat? 1 orang, 2 orang, ini 1 jamaah masjid, atau 1 Indonesia, berapa air yang bisa kita hematkan? Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kita kan tinggal di Indonesia, air banyak Ustaz. Mungkin kalau orang Arab ya enggak apa-apalah, mereka kesusahan air. Walaupun
Ya, ini ada hadis, walaupun kamu berwudu di dekat sungai, tidak boleh boros dalam menggunakan air. Nabi SAW melarang boros dalam menggunakan air. Beliau pernah melewati saat yang sedang berwudu, kemudian Nabi berkata, ma hadzal saraf, pemborosan apa ini? Nabi tegur Sa'ad, kenapa kau boros ketika menggunakan air? Lalu Sa'ad berkata, afil wudu israf, apakah ada pemborosan dalam wudu? Kata Nabi, na'am, ada pemborosan dalam wudu. Wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para jamaah rahimakumullah, kenapa orang suka boros? Coba perhatikanlah para jamaah yang wudu di masjid, ya, di tempat wudu, kenapa mereka suka boros? Mungkin ya mereka belum tahu, atau memang ada yang sudah tahu tapi masih boros. Kadang was-was, aduh kayaknya kalau pakai air sedikit kayaknya kurang sempurna. Ada was-was. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu walhan. Sesungguhnya pada wudu ada setan yang bernama walhan. Fattaku waswas alma, maka berhati-hatilah terhadap perasaan waswas dalam menggunakan air. Ketika kita waswas dalam menggunakan air, kita merasa wudu kita sudah sempurna, belum sempurna, maka itu waswas dari setan yang bernama walhan. Itu dari setan. Dan anak pernah ngelihat orang yang was-was, Masya Allah, dia capek sendiri. Ada orang yang was-was merasa masih kurang. Ada orang yang was-was, aduh kayaknya saya kentut. Jadi sudah wudu, dia masuk ke masjid, setelah itu dia keluar lagi, wudu lagi, masuk masjid lagi, keluar lagi, berkali-kali. Jadi kalau dia sholat isya mungkin 7:30, itu bisa selesai 9:30. Dan dia akan capek sendiri. Dia akan capek sendiri kalau dia seperti itu. Dan akhirnya dia akan tinggalkan sholat karena capek. Ulang. Sebenarnya Nabi sudah memberikan 2 patokan nih bagi orang yang merasa kayaknya kentut. Siapa yang merasa seolah dia kentut, maka ada 2 patokan. Patokan yang pertama, dia dengar suara. Ada suaranya. Patokan yang kedua, ada baunya. Kalau kita merasa, aduh kayaknya saya kentut, oh nggak ada suara, tidak ada bau, berarti kita nggak kentut. Yakin kita nggak kentut. Itu dari setan. Ingat, ini ragu-ragu ya orang, saya kentut atau tidak kentut. Tinggal dilihat ada suaranya enggak, ada baunya enggak. Gimana kalau kita yakin enggak kentut, yakinin enggak kentut tapi ada bau dan ada suara. Wah, anak enggak kentut yakin, tapi kok ada baunya, ada suaranya. Itu bukan kita, itu tetangga kita di sebelah ya. Tetangga kita yang di sebelah. Jadi lawan was-was, jangan dibiarkan. Was-was harus dilawan. Para jamaah rahimakumullah, ya, orang yang boros dalam menggunakan air dengan menyia-nyiakannya tanpa faedah, ia akan terjerumus dalam berbagai kerusakan. Kerusakan yang pertama, ia hanya bersandar pada banyaknya air tanpa memperhatikan sampainya air ke anggota-anggota wudu. Sehingga terkadang sebagian anggota wudu tidak terkena air, sementara ia tidak mengetahuinya. Maka wudunya kurang atau tidak sempurna, kemudian sholatnya juga tidak sempurna.
Jadi yang dia perhatikan yang penting airnya banyak. Dia tidak perhatian terhadap kesempurnaan wudunya. Yang penting airnya banyak, yang penting airnya banyak. Kerusakan yang kedua, khawatir perbuatannya ini termasuk gulu, berlebihan dalam ibadah. Ingat, wudu itu ibadah, dan ibadah kalau kemasukan ghulu fasadat, ibadah itu akan rusak. Enggak boleh ghulu, enggak boleh berlebihan dalam beribadah, enggak boleh. Yang ketiga, akan menimpanya was-was dalam bersuci disebabkan boros dalam menggunakan air. Jadi akan terkena was-was. Tiap kali wudu was-was, tiap kali wudu was-was. Coba orang yang biasa, ini berapa mili air ini? 600 ya. Coba orang yang biasa wudu pakai air yang banyak, suruh wudu pakai ini, mungkin baginya nggak cukup. Baru nyuci wajah sudah habis airnya. Dan Anda pernah melihat, antum bisa lihat di YouTube ya, antum tinggal ketik sifatul wudu, tata cara wudu. Nanti di situ ada para masyayikh ya yang mempraktikkan wudu dengan air seukuran, kalau yang kecil itu berapa? Ukuran air yang paling kecil? Pakai air seukuran 300 mili atau 500 mili dan bisa, Masya Allah, dia bisa wudu dengan sempurna dengan air yang sedikit. Bisa. Kenapa bisa? Karena dia sudah biasa seperti itu, hemat dalam menggunakan air. Dan Anda pernah melihat ada syekh yang wudu, ketika dia buka wudunya pakai keran. Kalau menurut dia wudu yang paling bagus itu pakai timba, pakai gayung. Karena kalau pakai keran itu ada air yang kebuang. Ketika dia wudu pakai keran, dia putar kerannya, dia cuci tangannya. Ketika dia ambil air masukkan ke ini, dia matikan dulu kerannya. Matikan kerannya. Nanti kalau mau pakai lagi dia buka lagi. Jadi hemat dalam menggunakan air. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi melarang kita untuk boros. Nabi melarang kita untuk boros. Jadi bukan masalah banyak air atau tidak banyak air. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah Nabi. Nabi wudu dengan air seukuran 1 mud. Wal khairu kulluhu fil iktida bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umur muhdasatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Kemudian Syekh menutup pembahasan ini dengan mengatakan, ya hendaknya kita bersungguh-sungguh atau berusaha agar wudu kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya sesuai cara yang disyariatkan tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.